itu tuh jantungku tiba-tiba berdebar, deg-deg kayak orang habis lari maraton. Habis itu keringet dingin, tek, langsung dalam pikiranku itu, wah ini aku kena serangan jantung nih, bentar lagi aku mati, ini kena serangan, ayo cepet-cepet, ayo bawa aku ke rumah sakit, cepet-cepet. Hai, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik selalu ya, amin. Aku mau cerita pengalamanku terkena anxiety atau gangguan kecemasan. Jadi yang aku rasain itu gejalanya aku tuh cemas, panik, dan itu tuh rasanya nggak karu-karuan ya. Gimana sih kalau kita cemas, tapi itu rasanya bisa berkali-kali lipat, hampir 10 kali lipat yang aku rasain, dan itu aku rasain setiap hari. Setiap hari itu bisa beberapa kali aku terkena gangguan cemas. Jadi tuh aku ngerasanya cemas, jantung tuh berdebar, terus sakit perut, mual, kadang-kadang diare, dan selalu tuh deg-degan, deg-deg, sampai aku pikir, wah kayaknya aku kena serangan jantung nih, bentar lagi gue mati nih, aduh gimana nih, ke rumah sakit sekarang aja deh atau gimana nih, sampai kayak gitu rasanya. Jadi tuh rasanya nggak enak banget deh, pokoknya nggak enak banget. Saking cemasnya itu sangat mengganggu kegiatanku sehari-hari, apalagi aku di rumah, ibu 2 anak, dan kalau serangan itu terjadi, rasanya tuh aku tuh nggak pengen diganggu, aku tuh rasanya pengennya sendiri. Nah kan kasihan anak-anakku kalau kayak gitu kan, akunya juga nggak maksimal jadinya ngurus mereka juga kasihan, nggak ada yang nemenin main, atau mereka juga bertanya-tanya, ini Bunda kenapa kok diem aja gitu. Selain aku nggak pengen diganggu, rasanya juga kayaknya aku tuh pengennya tiduran aja, karena kalau aku beraktivitas tuh aku semakin merasa cemas, jadi aku pengennya tuh diem aja. Sampai-sampai yang saking parahnya yang aku rasain itu, aku sampai nggak bisa ngebedain, maaf, kalau misalnya perasaan ingin sakit perut, mules, ingin BAB, itu kan rasanya mules ya, itu tuh saking paniknya tuh aku nggak bisa ngerasain kalau aku tuh mulai tiba-tiba keluar pengen BAB gitu. Itu tuh rasanya bener-bener nggak enak banget deh, pengalaman yang nggak enak banget. Awal mulanya itu sekitar tahun 2019, jadi udah sekitar 4 tahun ini. Tapi alhamdulillah itu udah jauh berkurang dari dulu ya, dari yang aku rasain awal. Jadi tahun 2019 itu aku agak sesak nafas awalnya. Aku pikir mungkin ini karena karena kan aku ada GERD juga ya. Terus aku putusin, ya udah deh, karena aku lagi kebetulan waktu itu lagi di luar, jadi aku putusin untuk mampir ke dokter, ke salah satu rumah sakit di Bandung, karena waktu itu aku masih tinggal di Bandung. Itu aku ke dokter paru kalau nggak salah ya, ke dokter paru ya. Terus aku diperiksa segala macam dan aku dikasih obat asma. Nah, aku nggak tahu ya obat asmanya itu dosisnya sudah tepat atau terlalu besar atau mungkin nggak cocok di aku. Jadi beberapa jam setelah aku minum obat itu, tepatnya itu habis maghrib, itu tuh jantungku tiba-tiba berdebar ya, deg-deg kayak orang habis lari maraton. Habis itu keringet dingin, tek, langsung dalam pikiranku itu, wah ini aku kena serangan jantung nih, bentar lagi aku mati, ini kena serangan jantung, ayo cepet-cepet, ayo bawa aku ke rumah sakit, cepet. Rasanya tuh kayak mau mati. Terus aku bilang ke suamiku juga ikutan panik kan, apalagi kan suamiku orangnya panikan. Udah langsung itu bawa anakku, langsung kita ke mobil, langsung ngebut tuh ke rumah sakit terdekat di dekat rumahku. Sepanjang jalan tuh suamiku udah bilang istighfar. Aku kan makin panik ya, jadi aku mikir tuh bukan lagi kena serangan jantung, makin berdebar dong jantungku.
Untuk sepanjang jalan sampai rumah sakit langsung aku di drop di UGD. Itu aku langsung dibawa pakai kursi roda, langsung observasi segala macam, dipasangin EKG ya, terus selang di hidung gitu, dicek semuanya. Itu tuh masih deg-degan. Aku kan panik, dokter, panik deh, aku panggil terus dokter. Padahal kan kalau di IGD itu diprioritaskan dari yang terberat ya. Dan ternyata setelah dicek itu tuh normal, EKG ku tuh normal dan nggak ada apa-apa. Setelah ditelusuri mungkin penyebabnya adalah karena aku makan obat asma itu. Aku lupa, aku nggak tahu namanya obat apa. Dan dosisnya kata dokternya itu sedikit lebih besar dari yang seharusnya. Terus habis itu aku dikasih minum obat untuk menurunkan detak jantung kalau nggak salah ya. Kasih obat lah semacam itu. Dan akhirnya berangsur normal, detak jantungku normal. Nah, semenjak waktu itu yang menjadi pemicu aku terkena gangguan cemas. Awalnya dari situ. Ditambah lagi, waktu itu kan lagi heboh ada berita salah satu suami artis yang meninggal dunia karena penyakit jantung. Padahal dia terlihat sehat, bugar, sering olahraga, tapi tiba-tiba mendadak terkena serangan jantung. Nah, itu tuh bikin aku kepikiran juga. Aku kan ngikutin banget beritanya sampai aku lihat tuh tiap hari di TikTok, di beranda semua lewat, aku baca-baca dan kebawa perasaan. Apalagi waktu itu kan memang suasananya lagi duka banget ya. Nah, dari berita itu terus semenjak kejadian yang aku dibawa ke rumah sakit itu tuh makin menjadi gangguan kecemasanku. Dan itu hampir terjadi setiap hari. Terus aku juga sering browsing. Nah, salahnya aku sering tanya ke Google ya. Jadi kalau misalkan aku ngerasa jantung berdebar, deg-degan, terus habis itu mual, sakit perut, ngilu-ngilu sendi itu aku sering browsing Google. Dan setelah di browsing tuh ternyata hasilnya sangat-sangat mengerikan semua ya. Dan padahal tuh ternyata nggak seperti itu. Cuman di Google tuh nggak tahu kenapa bahasanya tuh Anda itu kemungkinan terkena serangan jantung, ciri-ciri penyebab serangan jantungnya seperti itulah. Pokoknya mengerikan deh. Dan aku tuh tersugesti. Nah, pokoknya itu salah banget deh. Kalian kalau misalkan ngerasa gimana penyakit apa, ngerasa badan kalian gak enak, atau kalian ngerasain sesuatu lah di badan kalian tuh jangan sekali-kali tanya Google. Ya, karena itu akan memperparah pikiran-pikiran negatif kalian ya. Lebih baik kalian ke dokter langsung. Akhirnya setahun atau 2 tahun kemudian kayaknya aku baru memberanikan diri untuk ke dokter. Sebelumnya aku udah sering browsing di YouTube juga ya. Jadi aku tuh pernah lihat postingan dokter psikiater yang menangani penyakit yang gejalanya sama seperti aku. Jadi gangguan kecemasan yang berpengaruh ke fisik aku, atau dikenal juga dengan nama psikosomatik ya. Nah, aku lihat di YouTube tentang dokter itu, aku cari tahu praktek di mana. Akhirnya aku ke dokter psikiater tersebut ya. Waktu itu adanya di BSD. Jadi aku perjalanan dari Bandung ke Jakarta itu aku bela-belain karena dokternya itu bagus. Terus habis itu aku pergi ke dokter, konsultasi segala macam. Ternyata aku didiagnosis itu aku terkena anxiety, gangguan kecemasan atau psikosomatik. Terus aku dikasih obat juga. Obatnya itu ada 3 macam. Ada obat antidepresi, obat anti cemas, satu lagi kalau nggak salah obat tidur ya. Tapi yang obat tidur ini diminum kalau situasinya udah nggak bisa kehandle banget deh, baru aku minum obat itu. Kalau obat untuk antidepresi ini mungkin karena aku ibu rumah tangga, aku nggak bekerja, jadi mungkin kegiatan sehari-hari aku bisa dibilang cukup membosankan ya. Jadi membuat aku agak depresi, jadi aku diberikan obat antidepresi itu. Setelah 1 bulan itu aku ngerasain kalau aku tuh udah mulai berkurang cemasnya, udah bisa
lebih menghandle diri aku, udah bisa tenang, jadi kayak ngerasa seperti biasa lah, udah berkurang deh. Yang tadinya bisa setiap hari, ini mungkin cuman sekitar seminggu 2 kali. Nah, terus aku kan kontrol setiap bulan juga, jadi aku ke dokter itu tuh selama 3 bulan dan dikasih obat yang sama. Setelah 3 bulan itu aku tuh ngerasa better, jadi yang tadinya mungkin seminggu 2 atau 3 kali ini hampir nggak ada. Bahkan dalam sebulan tuh aku nggak ngerasain sama sekali gangguan cemas itu ya. Terus karena aku ngerasa aku udah better, terus aku tuh kayak ngerasa I got myself back. Aku ngerasa kayak ya ini diriku yang sebelumnya, aku udah kembali normal gitu ya. Akhirnya setelah 3 bulan itu tuh aku mulai nggak konsumsi obat itu lagi. Terus kan waktu itu aku juga pindahan ya dari Bandung ke Jakarta, aku pindahan. Terus habis itu aku sibuk sama kegiatan sehari-hari aku nggak minum obat itu lagi, sampai sebulan kemudian aku nggak konsumsi obat itu tuh aku ngerasain gangguan cemas lagi, dan itu parahnya hampir sama kayak yang aku rasain di tahun 2019 itu, dan itu terjadi hampir setiap hari. Nah akhirnya kayaknya ini nggak bener nih. Ya udah, akhirnya aku cari-cari dokter. Akhirnya aku ke dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan, aku psikiater ya. Setelah konsultasi segala macam, dokter yang ini menyarankan aku untuk pola hidup sehat. Karena mungkin gangguan kecemasan itu, penyakit jantung apa segala macam itu berawal dari pikiran kita ya. Karena aku memang habis ngelahirin kan juga beratku bertambah, dan sampai sekarang juga aku berusaha untuk diet, masih dalam program. Dokter itu nyaranin untuk pola hidup sehat, mulai dari rutin jalan pagi atau makan sehat, ngurangin gorengan, minyak, tepung, dan gula segala macam. Terus aku juga dikasih obatnya juga sama, obat anti depresi, anti cemas, sama obat tidur. Nah obat tidur ini diminumnya kalau memang udah nggak terhandle lagi, baru minum obat itu. Terus aku konsumsi, dan itu juga setelah aku konsumsi menurun tuh. Jadi sehingga aku tuh berpikir apakah aku ketergantungan atau seperti apa. Terus semenjak itu juga aku sedikit demi sedikit menerapkan pola hidup sehat ya. Mulai dari jalan kaki, mungkin diatur pola makannya, sampai sekarang. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, itu gangguan cemas itu berkurang sampai sekarang. Nah sekarang ini aku udah sekitar 3 bulan aku lepas dari obat itu, dari obat yang dikasih dari psikiater itu alhamdulillah sampai sekarang aku sudah berkurang lah. Dan kalaupun aku terkena gangguan cemas, aku tuh lebih bisa mengatur atau menghandle tubuh aku nih supaya nggak terlalu panik. Untuk cara-caranya itu yang aku browsing hasil riset aku, cara yang ampuh pertama buat aku itu yang namanya tepuk butterfly ya. Aku lupa namanya apa. Jadi caranya gini, tangan kalian tuh membentuk kupu-kupu, taruh di dada kalian kalau kalian merasa cemas, terus kalian tepuk seperti ini, kanan kiri, sambil diatur nafasnya. Tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus, pelan-pelan. Nah itu lumayan buat berkurang ya, lumayan mereda rasa paniknya. Terus yang aku lakuin kedua itu tarik nafas 3 hitungan dan hembuskan 3 hitungan. Jadi tarik nafas 3 hitungan, tahan, terus dihembuskan. Itu dilakukan berulang-ulang sampai gejala cemasnya menurun. Terus bisa juga kalian pergi jalan-jalan ya, pergi keluar jalan-jalan sendiri di depan rumah. Nah itu juga bisa mengurangi, atau kalian ngobrol sama tetangga, sama orang lain yang di luar lingkungan rumah yang jarang kalian ketemu.
kalian ngobrol sebentar, itu juga lumayan bisa ngurangin kalau di aku. Tapi kalau di aku yang paling ampuh itu ya teknik pernafasan tadi ya. Memang awalnya nggak langsung menurun sih, cuman kalau rutin dilakukan tuh lambat laun akan berkurang. Ya sampai sekarang alhamdulillah udah 3 bulanan ini aku udah jarang, udah hampir nggak ngerasain gangguan cemas itu lagi. Oke, segitu aja cerita pengalamanku. Semoga bisa membantu kalian yang mungkin saat ini sedang merasakan atau dalam pengobatan terhadap gangguan kecemasan. Semoga apapun yang kalian rasakan, gangguan kecemasan yang kalian hadapi itu bisa berkurang dan hilang. Aku nggak tahu caranya yang ampuh untuk kalian gimana, cuman kalau kalian butuh ke dokter, ke dokter. Kalau kalian butuh obat, minumlah obat itu. Dan sisanya adalah usaha, karena biar bagaimanapun yang bisa menghilangkan gangguan kecemasan itu adalah diri kalian sendiri. Jadi pikiran-pikiran negatif semua yang berpengaruh ke tubuh kalian itu berasal dari diri kalian sendiri. Jadi kalian yang harus fight, kalian yang harus menemukan cara untuk mengobatinya. Di samping penggunaan obat itu sebagai bantuan. Dan itu untuk kalian yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, boleh di subscribe, like, dan komen di bawah. Kalau kalian mau tanya-tanya seputar gangguan kecemasan, dan kalau aku bisa jawab, nanti aku jawab. Terus kalau kalian mau share videonya ke teman-teman kalian, boleh. Segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton.